Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Kami pada kesempatan ini izinkan kami untuk memperagakan percakapan coaching yang merupakan bagian dari tagihan yang ada pada modul 2.3 di Pendidikan Guru Penggerak. Nah, untuk di kelompok kami sendiri, saya Nana Suryana, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Pegadangan. Dan di samping kanan dan kiri saya ada dua rekan saya yang saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Untuk yang pertama, kesempatan pertama saya persilakan kepada Pak Ahmad yang berpeci. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari SDN Pondok Jengkol, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Dan Alhamdulillah sekarang sedang menjalankan CGP Angkatan 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dede Herli Soparli, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Kelapa 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan sejawat semua, tadi kami sudah memperkenalkan diri dan pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan praktek percakapan coaching melalui 3 tahap. Kami akan melakukan ada yang berperan sebagai observer, kemudian coach, dan yang ketiga sebagai coachee. Nah, di antara kami bertiga nanti akan melakukan 3 sesi percakapan dengan peran yang bergilir antara satu sama lain. Jadi masing-masing di antara kami akan berperan sebagai observer dan masing-masing di antara kami juga akan berperan sebagai coach dan coachee. Silahkan disimak percakapan yang kami praktekkan dan nanti boleh Bapak Ibu rekan-rekan sejawat semua memberikan umpan balik apa yang sudah kami praktekkan. Sekarang kami akan masuk ke percakapan 1. Di percakapan 1 saya akan berperan sebagai observer, kemudian Pak Dede Herli Soparli akan berperan sebagai coach dan Pak Ahmad rekan kami akan berperan sebagai coachee. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini senang sekali saya dihubungi. Katanya hari ini ada kesempatan ini ada percakapan coaching nih ya, Pak Dede ya. Betul nih, saya dihubungi nih sama Pak Ahmad nih, gitu. mau minta solusi. Minta solusi ya. Yang berperan sebagai coachnya Pak Dede. Betul sekali. Pak Ahmad coachingnya Pak Ahmad ya. Ya, betul Pak, betul. Oke, saya diminta Pak Dede sebagai observer ya. Berarti nanti yang akan saya lihat nih Pak Dede ya. Ini yang akan saya pantau dari rubrik penilaiannya dari percakapan coaching ini. Berarti yang saya akan lihat alur tirtanya Pak Dede ya. Alur tirta ya, alur tirta berarti kan menyepakati tujuan dari percakapan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak Dede ya. Oke, dan saya juga nanti akan melihat kompetensi coaching ya dari kedua pihak ya, baik coachnya ataupun coachingnya ya. Oke, saya mungkin lebih ke Pak Dede nih akan menanyakan kira-kira nih Pak Dede, saya di percakapan coaching ini kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Dede? Ya, terima kasih Pak Nana. Insya Allah mungkin dalam kesempatan ini kompetensi saya yang akan saya kembangkan sebetulnya ada 4 kompetensi nih. Cuma saya akan mencoba kompetensi yang ingin saya yakin yaitu pertanyaan yang berbobot, kemudian pendengar yang betul-betul ya, setia, setia dan aktif gitu ya. Yang aktif betul, setia dan aktif ya. Gitu. Oke. Itu yang ini kembangkan. Terus kira-kira nih tadi kan sudah menyampaikan dua kompetensi.
Yang lebih Ya. spesifik yang ingin saya observasi selaku observer di percakapan ini, kira-kira apa nih di antara dua yang tadi Pak Dede sebutkan? Mungkin yang pertanyaan berbobot nih yang Pertanyaan akan berbobot ya. coba saya kembangkan untuk Ah, memberikan pertanyaan yang baik lah dan Oke. berbobot ya. Tapi Gitu. yang saya spesifik yang saya akan observasi itu kemampuan Pak Dede, kompetensi Pak Dede dalam membuat pertanyaan berbobot untuk coachingnya ya Pak Dede ya. Oke deh. Betul sekali, Pak. Terus menurut Pak Dede nih, indikator ketercapaian tujuan pengembangan pertanyaan berbobot yang tadi Bapak inginkan itu apa nih tujuannya? Apa sih indikatornya? Indikator, oh ini saya sudah bisa nih kompetensi ini. Kira-kira menurut Pak Dede apa ini? Ya, baik, dari indikator yang sudah saya kompetensi ini mungkin ya itulah mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kompetensi yang secara pedagogik dan kepribadian mungkin itu mungkin ya. Oke, Pak Dede, silakan dimulai coachingnya. Ini mohon izin nanti saya akan catat apa yang saya lihat pada percakapan coaching ini, nanti saya catat dalam lembar observasi yang ada di tangan saya. Gitu. Dipersilakan Pak Dede untuk memulai percakapan. Oke, Pak Dede ya, terima kasih. Di kasus saya ini tentunya di permasalahan di kelas ya. Tentunya kelas ini dari 25 siswa ada yang dipermasalahkan satu siswa yang sampai kelas 3 ini belum ada permasalahan di pendidikan atau di pengetahuannya, terutama di calistungnya. Terutama saya akan datang menghubungi Pak Dede selaku coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah, hirobbil alamin, kondisi saya sehat. Kumaha dameng Pak Dede? Alhamdulillah sehat Pak Ahmad. Semoga Pak Ahmad juga nih dalam keadaan fit ya Pak Ahmad ya. Alhamdulillah Pak Dede, pada hari ini kondisi saya sehat. Namun tentunya saya datang ke sini memang agak sedikit ini Pak Dede nih permasalahan yang ingin sampaikan kepada Pak Dede nih. Baik Pak Ahmad, nah, karena waktu kita yang sangat singkat mungkin ya, apa yang Bapak ingin ceritakan nih pada percakapan kali ini? Tentunya nih Pak Dede nih, saya ada permasalahan di kelas saya. Tentunya yang awal ini saya sekarang megang kelas 3 nih Pak Dede. Kebetulan yang naik ke kelas 3 ini ada 25 orang, tetapi ada satu siswa, dan pas saya ketika memang diberikan soal, kemudian dites baca dan tulisnya juga berhitungnya, ternyata sama sekali tidak bisa. Itu yang ada permasalahan pada diri saya, Pak Dede. Oh, jadi Bapak sekarang lagi sibuk untuk mengurus anak-anak nih yang kekurangan ya? Ya betul Pak Dede ini. Mengerjakan ini. Baik, mungkin untuk kira-kira nih Pak Ahmad di akhir percakapan ini kita nanti apa yang ingin Pak Ahmad ya inginkan dari percakapan ini? Tentunya di akhir percakapan ini saya ingin sekali Pak Dede, siswa saya ini tentunya yang ketinggalan ini bisa mengejar rekan-rekan yang lain. Baik, kapan mulainya? Akan dimulainya? Saya rencana memang di awal pertemuan sebelum belajar atau ice breaking ini saya akan berikan beberapa soal-soal atau boleh katakan buku-buku yang bisa membantu mereka itu untuk bisa membaca nih Pak Dede. Baik, nah kira-kira nih apa yang sudah Pak Ahmad persiapkan terkait dengan yang tadi Pak Ahmad inginkan, dan apalagi yang telah dilakukan untuk persiapan tersebut? Saya pertama memang yang saya lakukan itu pendekatan kepada wali kelas 2 Pak Dede. Karena wali kelas 2 ini mungkin tahu permasalahan daripada siswa ini.
kalau memang ini siswa ini memang dari awal kelas 2 itu tidak bisa membaca gitu. Baik, kira-kira apa yang nanti bisa berhasil dalam kegiatan itu? Tentunya saya akan coba juga pada ini dengan pendekatan kepada anak tersebut. Kalau dikatakan saya akan memanggil bahasanya 4 mata lah kepada anak tersebut agar anak ini diajar sama saya itu lebih nyaman lah gitu. Baik, Pak Ahmad, jadi gimana nanti untuk Pak Ahmad supaya fokus gitu terkait dengan permasalahan itu? Saya memang kalau ini saya niatnya mah kalau memang anak ini mau nih, saya akan tambah waktu jam mengajar nih Pak Dede. Ketika memang yang lain sudah pulang, nanti akan saya tambah jam belajarnya, dan juga tentunya saya juga ingin sekali pendekatan terhadap rekan sejawatnya Pak Dede, rekan siswa ini, karena takutnya memang dia punya permasalahan di rumahnya atau mungkin permasalahan di mana ini Pak Dede. Saya juga akan menggali seperti itu Pak Dede. Oh ya baik, ini kira-kira nih menurut Pak Ahmad nih, apalagi yang lebih diperhatikan agar lebih fokus lah untuk ya kegiatan yang tersebut. Kalau memang sudah saya lakukan menambah jam belajar, kemudian kita sudah pendekatan kepada ini, ternyata saya sampai sekarang ini ada yang saya lupakan nih pada ini. Ternyata belum berkunjung ke rumah anak tersebut. Ini takutnya memang ada permasalahan di rumahnya ini Pak Dede nih. Apakah memang, tapi setelah saya dengar Pak Dede memberikan, terbuka juga hati saya. Ternyata memang kolaborasi antara guru dan orang tua itu memang penting sekali Pak Dede ini. Ya, baik, kira-kira nih menurut Bapak nih, supaya rencana Bapak berhasil dan jika rencana Bapak pun tidak berhasil, apa ya kira-kira yang Bapak lakukan nih? Persiapkan. Yang saya persiapkan terutama modul ajar saya. Terus modul ajar, kemudian nanti kita juga setelah menggali daripada orang tuanya, saya juga minta bantuan pada orang tuanya agar membantu selain belajar di rumah, juga selain di sekolah, di rumah juga mungkin dibantu sama orang tuanya. Itu memang penting ini, ternyata kolaborasi antara orang tua dengan guru ini. Baik, ya itu. Menurut Bapak nih, sekarang nih, kira-kira nih, ada apa yang paling didahulukan nih dari kegiatan tersebut? Yang saya dahulukan itu ternyata memang memberikan pendekatan nih. Karena memang kalau kita belajar tentang bahwa kita selaku guru ini memang tugas kita menuntun anak itu. Karena memang anak itu pastilah berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya itu. Mungkin saya teringat seperti itu pada ini. Pelajaran kita ini ternyata memang tugas kita itu adalah menuntun anak itu ternyata memang sebagai tanaman kita. Bagaimana kita memupuk anak tersebut dengan baik, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah mungkin kalau memang anak ini tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung, kalau kita benar-benar pasti ada peribahasa satu tetes air ke batu, batu pun akan dalam lah boleh katakan. Kalau bahasa Sunda mah legok lah pada dedenya. Ya. Baik, kira-kira ini Pak, ini di akhir pembicaraan kita nih, menurut Bapak di titik ini ya Pak ya nih, apa yang ingin dari percakapan ini, apa yang menurut Bapak nih inti dari percakapan ini? Intinya itu saya terutama menggiring anak ini benar-benar supaya bisa membaca dan juga bisa berprestasi dengan temannya yang lain, jangan sampai ketinggalan jauh lah gitu kan. Nah, baik, itu mungkin harapan Bapak ya, semoga ya berharap kita bisa berhasil ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Dede. Ternyata memang luar biasa. Awalnya memang saya tadi ketemu sama Bapak itu agak sedikit malu gitu ya. Tapi ternyata dengan santai ternyata ini saya terpikir sendiri, ternyata permasalahan ini bisa dipecahkan nih Pak Dede ini. Waduh, terima kasih Pak Dede ini. Ya karena waktu kita ya sudah mau habis, mungkin mudah-mudahan ini saya ingin tahu juga nih sebagai solusi saya juga sebetulnya Pak. Mungkin 2 atau
3 minggu ke depan lah kita bisa ya ngobrol-ngobrol santai lagi ya Pak ya mungkin ya. Insya Allah Pak Dede, nanti akan saya sampaikan tentunya dengan cara saya modul ajar saya dengan baik, kemudian sistem kurikulum Merdeka ini fase-fase akan saya laksanakan, juga pendekatan sama orang tua ini. Kalau memang sudah berhasil, nanti akan saya laporkan ke Pak Dede ini. Baik, nah itu nanti akan saya tagih nih di obrolan ke depannya nih. Kan terus terang saya hasilnya terima kasih banyak Pak Dede ini. Ya, saya terima kasih juga Pak, sudah ya sedikit lah memberikan ini. Baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih Pak Dede nih karena memang bel sudah berbunyi. Ini saya mohon pamit dari ruangan Pak Bapak ini. Ya, terima kasih juga. Nah, saya minta doanya Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya sudah berjalan tadi percakapannya. Oke, ini langsung saya fokus ke coachnya nih Pak Dede. Gimana Pak Dede? Tadi kan ingin mengembangkan kompetensi ini ya, pertanyaan berbobot ya, membuat pertanyaan berbobot, kemudian juga kehadiran penuh. Gimana? Sudah tercapaikah apa yang Alhamdulillah apa yang sudah saya tanyakan ke coachingnya, menurut saya pribadi, insya Allah pertanyaan-pertanyaannya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ada, ya betul. Ada tujuannya, indikasinya, indikatornya, rencana yang sudah tadi saya sampaikan, dan di akhir ada tanggung jawabnya gitu. Ini untuk kompetensinya sendiri, tadi udah dirasakan sudah dapat belum tuh? Kompetensi membuat pertanyaannya. Kompetensinya memang ini kompetensi mungkin perlu sedikit lagi untuk mengembangkan nih, khususnya di pertanyaan yang berbobot ini nih. Iya, oke, saya juga ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya Pak Dede. Benar yang tadi Pak Dede sampaikan, alur Tirta sudah mulus ini, keempat-empatnya sudah terlaksana, alhamdulillah. Oke, Pak Dede juga untuk kompetensinya juga Pak Dede sudah melakukan menjadi pendengar yang baik, yang aktif, kemudian juga kehadiran penuh juga. Pak Dede juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menggali potensi coachingnya. Saya rasa sih cukup sudah bagus ya, bagus ya. Mungkin saya ingin tanyakan lagi ke Pak Dede nih, kira-kira nih untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan nih kalau misalkan ada coaching lagi? Ya, terima kasih Pak Nana. Insya Allah untuk kedepannya kompetensi ya sesuai yang di awal tadi, yaitu jadi pendengar yang aktif dan menutu, dan yaitu pertanyaan yang berbobot yang perlu digali dan terus digali lagi gitu. Berarti Pak Dede masih fokus untuk spesifik yang dua kompetensi itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dede. Mungkin itu saya sebagai observer ya, selama konservasi Pak Dede, Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Mungkin kita akhiri ya untuk sesi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Dede, sehat Pak Dede? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan fit ya Pak Ahmad ya. Amin Pak Dede. Ya Pak Ahmad, ini terkait dengan diskusi hari ini nih mengenai penilaian percakapan coaching, apa yang akan Pak Ahmad siapkan nih? Terutama memang saya Pak Dede nih sebagai coaching ini memang pertama saya akan tampil atau hadir sepenuhnya. Kemudian rencana saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Dede. Baik. Nah, terkait dengan kompetensi, ada 4 kompetensi di sini. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ahmad? Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Dede. Karena memang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini tentunya akan menggali daripada coaching permasalahan yang ada pada diri dia sendiri itu Pak. Baik. Nah, kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Pak Ahmad observasi? Terutama memang kita juga penting juga ya tampil dengan sepenuhnya, fokus, mendengarkan, dan juga coaching juga, sehingga memang dengan
coach itu memang mitra luar biasa gitu. Jadi tidak ada kecanggungan dan juga boleh katakan tidak ada jarak lah, jadi gitu. Nah, baik. Nah, terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa nih? Yang indikator apa yang ingin Pak Ahmad kembangkan nih? Terutama memang memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Dede, agar berbobot itu mungkin itu tadi Pak Dede bisa menggali daripada permasalahan mereka itu sendiri gitu. Oh, baik. Nah, terkait dengan yang ini fokus yang ingin Pak Ahmad fokuskan yang dikembangkan itu berdasarkan hasil itu apa saja tuh? Hasil daripada fokus saya ini tentunya kayak saya misalkan Pak Dede nih, kalau misalkan kita kehadiran penuh, kemudian memberikan juga kemampuan untuk bisa hadir untuk sepenuhnya, coach juga bisa mungkin lebih nyaman ketika memang memberikan permasalahan atau bertanya permasalahan yang ada pada dirinya itu. Baik, kalau begitu Pak Ahmad silahkan untuk melakukannya. Semoga sukses. Terima kasih Pak Dede. Nah, terima kasih waktunya juga Pak Dede ya. Ya, baik. Silakan mungkin melanjutkan dengan. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Nana? Sehat, alhamdulillah. Pak Ahmad gimana? Alhamdulillah sehat Pak Nana. Dalam keadaan sehat sekarang ini walaupun cuacanya memang agak sedikit panas, tapi memang saya alhamdulillah terasa sejuk terus Pak Nana ini. Gitu ya. Ini punten saya mengganggu Bapak nih waktu istirahatnya. Saya pengen ngobrol-ngobrol Oh nih. tidak Pak Nana. Tidak sama sekali nih, kebetulan nggak ada jam pelajaran ini Pak Nana. Lagi Ini kosong, kebetulan lagi kosong Pak ya? lagi kosong ini. Kosong, alhamdulillah. Lagi santai, malah lagi ngopi nih Pak Nana nih saya. Lagi ngopi. Iya nih, aduh, saya kan baru pindah ini Pak, baru mutasi dari sekolah lama ke tempat yang baru gitu. Ya ada sedikit masalah di siswa mungkin ya, entah di siswa entah di saya gitu ya, mungkin itu sih. Mudah-mudahan sih ya saya pengen curah pendapat aja biar saya bisa dapat solusi nih dari obrolan kita. Oh iya, berarti permasalahannya karena Pak Nana itu ada di tempat sekolah baru Pak Nana ya. Baru, iya Terus Pak. memang ini ada yang mungkin yang masalahnya nih Pak Nana nih. Biar saya tahu benar-benar ini Pak Nana ini coba nih Pak Nana. Iya, jadi masalahnya gini Pak Ahmad, ini kan saya tempat sekolah saya yang lama kan memang kondisi siswanya ya sudah dimaksud kota banget sih enggak ya, tapi sudah ya pinggir-pinggir kota lah. Kalau ini memang kampung, terus pribumi. Saya ketika masuk di kelas itu saya akan melakukan asesmen diagnostik ya, karena saya guru baru di sana. Saya asesmen diagnosis, saya kebetulan dipercaya untuk mengajar matematika kelas 7 Ahmad. Nah dari tes diagnostik itu saya kaget juga gitu ya. Saya asesmen diagnostik itu saya gunakan perkalian, pembagian sederhana, bukan yang angka-angka besar, terus penjumlahan, pengurangan, itu masih banyak yang salah gitu Pak Ahmad. Terus, iya. Gitu. Berarti memang di permasalahan siswa itu Pak Nana ya. Iya, jadi saya merasa wah ini kemampuan matematika dasarnya ya, kemampuan matematika dasarnya berarti belum cukup ini untuk melanjutkan ke materi yang seharusnya diajarkan di kelas 7 itu. Saya berpendapat ya kalau saya tetap kemudian langsung ngajar materi kelas 7, matematika dasarnya saya nggak urusin, ini kayaknya akan terseok-seok gitu, dan saya rasa agak sedikit percuma. Dari hasil diagnostik itu saya kan ada 40 siswa itu kelas gemuk, itu yang punya kemampuan matematika dasar yang tadi saya sebutkan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu ya cuma ada di bawah 10 anak gitu, sebagian besarnya mereka nggak bisa gitu. Wah, berarti Pak Nana ini memang terutama memang punya permasalahan itu ketika memang
memberikan pelajaran kepada siswanya nih. Tapi memang Pak Nana sempat berpikir, nah mungkin ada perlu di apa nih Pak Nana, coba nih Pak Nana, kalau memang perbedaannya di sekolah lama dengan sekolah baru ini mungkin bisa diterangkan lebih jauh Pak Nana nih. Iya, kalau saya sempat bertanya-tanya ya sama guru-guru di sana, memang katanya ya memang kemampuan anaknya seperti ini Pak di sini. Karena dari ini banyak faktor sih yang menyebabkan ini katanya. Yang pertama, eh, tingkat pendidikan orang tuanya juga rendah. Jadi mungkin karena tingkat pendidikan orang tua rendah, jadi mungkin di rumahnya juga tidak ada bimbingan dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua juga, memang ketika mereka datang ke sini berarti kan itu dari tingkat SD-nya ya, dari tingkat SD-nya yang memang kurang ya, jadi hasilnya mereka belum memiliki kemampuan dasar itu. Eh, saya sih punya rencana ya, kalau misalkan ini kan harus diatasi ya, kalau nggak gitu saya jadi tersep-sep Pak Ahmad nanti ke depannya gitu. Misalkan Pak Nana nih ada siapa yang mau diikut sertakan nih Pak Nana nih, kalau misalkan memang Pak Nana punya khawatir siswanya kalau memang dibiarkan terseok-seok aja, misalkan tidak bisa ada ini, siapa yang akan bisa Pak Nana ajak untuk berbicara atau gimana itu Pak Nana? Iya, iya. Iya, saya sih punya rencana ya Pak ya. Rencana saya tuh saya ajak ngobrol dengan kurikulum ya, eh, Wakasek bidang kurikulum tentunya. Ya, ya tentunya pertama dulu saya akan sampaikan kepada kepala sekolah, pimpinan saya tentang keadaan kondisi siswa ini. Kemudian dengan kurikulum dan kemudian dengan teman sejawat saya tentunya guru-guru serumpun, untuk mengatasi ini gitu. Eh, Kayaknya sih memang perlu pembekalan khusus untuk mereka, untuk terutama kelas 7 ini. Apakah nanti dilakukan eh, dengan pemetaan, setelah dipetakan itu mereka mendapatkan tambahan pelajaran, bukan tambahan pelajaran materi yang di kelas 7-nya, tapi khusus untuk penguatan di matematika dasar mereka. Tentunya itu dilakukan di luar jam pelajaran sehingga tidak mengganggu materi yang ada di kelas 7 itu sendiri Pak Dede gitu. Pak Dede, Pak Ahmad. Oh, berarti memang kita Nana itu bersama dengan rekan kurikulum juga sudah menyampaikan kepada rekan sejawat juga memang permasalahan-permasalahan siswa ini. Nah, tapi Pak Nana itu mungkin punya target nih, punya target untuk membuat perubahan ini. Punya target nih Pak Nana nih. Iya, target saya sih Pak, nanti maksudnya siswa itu memiliki kemampuan matematika dasar ya. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang dasar aja, yang sederhana nggak apa-apa gitu ya. Sehingga saya selaku guru mata pelajaran matematika itu bisa menyampaikan materi di kelas 7, sedangkan materi di kelas 7 atau materi kelas 8 pun sama kelas 9 sama, itu membutuhkan kecakapan dalam hal matematika dasar. Jadi target saya ya siswa ya syukur-syukur semuanya sih, paling enggak ya 70% lah, 70% mereka bisa memiliki kecakapan matematika dasar ya. Untuk selebihnya mereka bisa dipoles saat pembelajaran gitu sih Pak Ahmad. Oh, luar biasa benar, berarti memang baiklah kalau memang selama itu sudah dilakukan oleh Pak Nana. Kemudian saya juga paham memang situasi yang ada di lokasi SMPN 3 yang sekarang Pak Nana baru ini. Memang mungkin kondisinya seperti itu. Memang terkadang kita berangkat dari sekolahnya SD-nya pun mungkin ada sedikit. Tapi memang Pak Nana juga mungkin ada bisa menangani tentunya dalam kasus ini, atau mungkin bisa bercermin kepada pengajaran-pengajaran terlebih dahulu, itu mungkin ada Pak Nana ini. Iya, saya ini berpikir juga sih untuk diskusi ya Pak. Yang saya sampaikan ya, saya sih pengen banyak ngobrol sama rekan-rekan serumpun ya,
guru-guru serumpun. Tentunya kan mereka punya pengalaman mengajar siswa-siswa di tempat saya mengajar ini. Tentunya mereka lebih memahami sosiokultural, memahami karakter siswanya gitu ya. Insya Allah sih saya nanti kayaknya sih yang tergambar di kepala saya akan kolaborasi dah dengan mereka, diskusi, banyak menyerap informasi, banyak menyerap pengalaman yang sudah mereka lalui gitu, sehingga saya nggak mulai dari nol gitu, Pak Ahmad. Gitu. Tepat sekali Pak Nana. Ya, untuk memfokuskan kembali kepada pembelajaran, tentunya Pak Nana juga luar biasa. Ternyata memang sudah ada sedikit kelihatan terbuka Pak Nana itu ya. Iya. Tadi ya sampaikan permasalahan ini Pak Nana ya. Iya, alhamdulillah nih Pak Ahmad nih, setelah ngobrol dari Pak Ahmad saya ada sedikit, ya bukan sedikit, ini banyak pencerahan ini. Oh berarti saya ini harus melakukan tadi penguatan di kemampuan matematika dasarnya. Saya harus berkolaborasi dengan pimpinan saya, ngomong gitu, kemudian juga banyak diskusi dengan teman-teman sejawat saya gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa melakukan ini dengan baik ya Ahmad. Oke Pak Nana, berarti Pak Nana punya target nih, berarti punya rencana ini, tentunya setelah berhasil bagaimana nih? Iya, saya sih mudah-mudahan ini bisa berjalan ya. Saya berkomitmen banget ini Pak Ahmad, karena bagaimanapun ya kepuasan saya sebagai guru ya tentunya kalau siswa saya bisa menerima apa yang saya ajarkan, dan tentunya mudah-mudahan saya minta doanya juga nih, minta dukungan support dari Pak Ahmad. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan rencana aksi saya. Insya Allah nanti progresnya, kalau sudah ada progres saya telepon Pak Ahmad lagi, saya ganggu lagi nih Pak Ahmad, saya minta ngobrolnya lagi. Saya akan tagih Pak Nana nih, luar biasa. Gitu mungkin ya. Ini ternyata permasalahan ini mungkin cerminan saya ini. Saya juga ke depan seperti itu karena mungkin takutnya kasus Pak Nana yang ada pada diri saya. Terima kasih juga nih Pak Nana ya. Saya makasih nih Pak Ahmad sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Nana ya. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar, tapi saya juga akan tagih juga nih rencana Pak Nana ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Nana ini sudah berkunjung kepada saya nih. Ya, mudah-mudahan Pak Nana sehat selalu ya. Amin. Sama-sama. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching bersama dengan coach saya, ternyata pencapaiannya yang sudah tercapai yaitu tentang alur tirta ini Pak Dede. Alur tirta ya, alhamdulillah. Sehingga memang maksud dan tujuan dari yang ingin diharapkan dari coach saya itu memang terbuka sendiri gitu Pak Dede. Nah, baik. Ini mohon maaf nih Pak Ahmad, ada beberapa sedikit catatan nih yang hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan fokus pada area yang ingin dikembangkan. Nah, ini memang tadi Bapak sudah menyampaikan sedikit mengenai alur kita, hanya tinggal sedikit aja. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tersebut, Pak Ahmad? Terima kasih Pak Dede. Memang kita tujuan tadi memang sudah tercapai juga ya, dari alur tirta ini sampai tanggung jawab pun yang dilakukan oleh coach saya itu memang sudah terlihat oleh saya. Memang suatu saat memang ini jadi pembelajaran saya juga, sehingga memang benar-benar ketika memang kita ada coach, tentunya saya itu sebagai umpan balik saja. Jadi jawaban-jawaban itu ada dan penemuan permasalahan itu dia yang menemukan sendiri. Alhamdulillah memang apa yang tadi sesuai dengan percakapan, alur prosesnya sesuai alur kita, apa yang coach sampaikan sudah betul-betul sesuai nih. Dia sudah memberikan solusinya sendiri. Iya betul Pak Dede. Ya, pertanyaan yang berbobotnya sudah masuk ke area sana. Masuk ya. Iya betul. Ternyata memang seperti itu. Ya ternyata memang yang hebat itu coach sayanya juga. Betul sekali. Emang disinilah mungkin perlunya kolaborasi ya. Jadi yang satu menanyakan dan yang satu pertanyaan yang berbobotnya itu tersampaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh coachnya, itu memang luar biasa memang. Terima kasih Pak Dede atas waktunya juga ya sudah mengobservasi saya
Ya sudah, mudah-mudahan nanti suatu saat saya kalau memang ada kepentingan nanti saya akan bel Pak Dede lagi ya Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Insya Allah. Terima kasih untuk obrolan percakapan hari ini. Semoga ini menjadikan solusi dan motivasi untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Nana, sehat Pak Nana? Alhamdulillah Pak Pak Ahmad. Dede sehat. Alhamdulillah. Ini kayaknya tadi Pak Nana mungkin WA saya nih mungkin Iya, Pak. rencana ada kegiatan nih ya Iya. yang perlu diobservasi sama saya nih. Iya. Tentunya Pak Nana nih sebagai coaching nih, tentunya di kompetisi apa yang ingin dikembangkan Pak Nana nih? Iya. Sebelumnya saya berterima kasih dulu nih sama Pak Ahmad sudah membalas WA saya dan sudah berkesempatan juga meluangkan waktu untuk jadi observer di pertemuan percakapan coaching Sama-sama, nanti Pak. sama coaching saya. Nah, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ya tentunya 3 hal ya Pak. Pertama kompetensi dalam mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, yang ketiga ya saya bisa membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya, Pak Ahmad. Berarti intinya Mbak Nana itu berarti memang paling utama fokus ya berarti ya, hadir penuh dan juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi ini Pak Nana? Saya sih mungkin lebih ke yang ingin diobservasi itu Pak yang pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot ya syukur-syukur nanti kalau Pak Ahmad juga sekalian tentang kehadiran penuhnya juga gitu. Nah itu. Jadi pertanyaan yang berbobot kemudian akan tampil penuh. Ini pasti ini ada indikator yang ketercapaian nih dari tujuan pengembangan yang ingin disampaikan Pak Nana. Iya, saya sih nanti pengennya gitu ketika saya nanti melakukan coaching dengan coach saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot yang tentunya menggali potensi yang ada pada diri coach saya. Nah, yang kedua kehadiran penuh itu berarti saya full attention gitu ketika saya dalam percakapan ini, saya tidak mendua, saya perhatian penuh, saya bisa mendengarkan keluh kesah coach saya sehingga saya bisa memberikan umpan balik yang maksimal gitu Pak Ahmad. Oke benar, saya sebagai observasi akan mencatat, kemudian saya akan hadir penuh melihat atau menyaksikan coaching dengan coachingnya, tentunya yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan ini. Silakan Pak Nana juga dengan Pak Dede, silakan dilaksanakan. Saya akan memperhatikan dan mencatat apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Pak Dede. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat. Pak Dede gimana? Alhamdulillah ya hari ini cukup lah. Cukup ya. Soalnya saya dengar kemarin sakit katanya ya. Betul. Aduh, sama sekali ini pusing. Begini Pak, sebetulnya nih ya sedikitlah ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Waktunya saya ganggu nih. Iya, nggak apa-apa untuk temen lah. Gimana? Hatur nuhun, atulah Pak. Sebetulnya alhamdulillah sehat. Gini Pak, sebetulnya nih, pingin saya ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak terkait dengan ya mengganggu pemikiran saya nih Pak nih. Ya, oke. Ya. Sebelum kita masuk, saya ingin. Ya gimana? Saya ingin ya ngobrol lah sebagai Bapak kan yang sudah senior lah intinya nih. Sudah gitu. Ya. Saya ingin ada solusi nih bagaimana caranya nih merasakan kenyamanan untuk ya di dalam ada tugas CGP dan tugas untuk di sekolah nih Pak nih. Oke. Sebelum kita lanjutin nih Pak Dede, kita sepakati dulu nih, kira-kira tujuan dari percakapan kita nih apa nih yang ingin dihasilkan nih dari coaching kita kali ini, Pak Dede? Ya,
sebetulnya saya ingin apa yang nanti saya sampaikan, yang saya sesuai dengan rencana dan tujuan saya itu Ah, di CGP terlaksana, ah, waktunya tidak ah, molor, ah, ah. di pekerjaan yang lain pun isinya berkolaborasi secara waktu yang sama juga dan tepat waktu gitu Pak. Oh Intinya gitu. itu caranya. Jadi tujuan percakapan ini Pak Dede ingin mendapatkan solusi ya dari masalah yang dihadapi Pak Dede. Pak Dede punya masalah antara CGP dengan tugas tambahannya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Betul gitu ya. Pak. Oke. Iya sampai saya pusing-pusing, sakit juga. Oke. Coba-coba saya pengen denger nih. Apa yang bikin Pak Dede pusing nih? Penyebabnya apa coba? Mangga Pak Dede coba Ya, detail. Ya. ya sebetulnya di awal saya sudah merencanakan Mm-mm. jadwal Pak terkait dengan hal ini. Mm-mm. Tetapi Mm-mm. jadwal itu akhirnya berantakan karena satu Mm-mm. ada jadwal CGP yang Mm-mm. belum saya tuntaskan. Ah, Di lain sisi ada tugas sebagai operator arka sebagai bendahara yang belum juga, apalagi sekarang ah, terkait dengan perubahan nih Pak ah, nih. ah, ah. Itu yang ya yang masih dalam ini Oh iya, iya. dalam benak saya masih waduh Ada masih ini nih mumet nih. mumet ya. Dan kayaknya itu juga yang bikin sakit ini kemarin ya. Betul Pak. Iya iya iya. Oke, mudah-mudahan dari obrolan kita nih nanti ada secercah harapan lah yang bisa bikin Pak Dede lebih segar lagi, nggak pusing lagi. Kira-kira nih Pak Dede, Insya Allah Pak. tadi kan saya sudah dengar masalahnya, penyebabnya gitu ya, penyebab masalahnya Pak Dede belum sinkron nih antara dua tuntutan ini, tuntutan tugas tambahan dari sekolah, kemudian juga guru penggerak yang Pak Dede ikutin, eh, yang menyebabkan yang tadi Pak Dede bilang mumet nih sampai sakit. Nah kira-kira nih yang tergambar nih di diri Pak Dede sendiri, apa rencana yang ingin dilakukan Pak Dede nih untuk Ya, mendapatkan solusi dari untuk menyelesaikan masalah masalah ini gitu. ya Silakan. baik Bapak. Sebetulnya ya saya udah ada rencananya nih. Nah, Pertama yang saya akan lakukan adalah menyusun kegiatan. nah, Kemudian waktunya kegiatan tersebut. nah, Nah, itu untuk waktu untuk kegiatan CGP-nya nah, udah saya akan susun dan waktu untuk menyusun kegiatan bendaharanya di arkadnya udah saya susun juga. nah. Mungkin itu yang di awal saya akan berkolaborasi juga dengan teman-teman juga. Oh Mungkin iya. itu. Jadi Pak Dede nih sudah yang terpikir itu bakal menyusun jadwal gitu ya. Ya biar sinkron Betul, Pak. antara Hmm. tugas penyelesaian tugas tambahan sebagai operator dan bendahara dan juga sebagai peserta dari pendidikan guru penggerak gitu ya, Pak Dede ya. Betul Pak, biar supaya CGP-nya saya tidak keteteran Pak, Gitu suka ya. mentok terus nih. Iya iya iya. Oke oke. Ini mudah-mudahan bisa berjalan nih manajemen waktunya Iya, nih. Ini kira-kira nih untuk mengamankan ya, untuk mengamankan rencana Pak Dede nih bisa manajemen waktunya bisa Pak Dede susun, kemudian eksekusinya juga nggak ada masalah nih. Apa yang kira-kira bakal Pak Dede lakukan ini? ya. Yang tadi saya sampaikan mungkin saya susun rencana, cuma permasalahannya Heeh. kadang rencana itu tidak sesuai dengan hasil Pak. Oh Sudah gitu. saya rencanakan, Heeh. tetapi molor juga dengan yang ada rencana yang Oh lainnya. gitu. Nah, tetapi tetap saya mencoba untuk menyusun, mengatur Heeh. sesuai apa rencana yang betul-betul saya Iya. lakukan nanti itu Pak. Kira-kira nih tadi kan waduh biasanya sudah menyusun gitu ya. Tapi kadang ada sesuatu hal jadi berantakan lagi. Kira-kira nih buat mengamankan nih, buat mensupport Pak Dede nih biar rencana yang tadi sudah disusun rapi gitu ya, semuanya sinkron, berjalan bareng-bareng gitu. Apa nih siapa aja yang dilibatkan yang bisa mensupport Pak Dede gitu, atau hal-hal yang bisa Ya, dilakukan lainnya?
Alhamdulillah setelah saya rencanakan, ada sedikit nih Pak Hmm. solusi nih. Hmm. Saya udah buatkan jadwal, Nah, akhirnya alhamdulillah CGP walaupun mentok-mentok juga jadwalnya keteter, ah, tapi alhamdulillah terselesaikan. ah, Kemudian dengan teman berkolaborasi bagaimana menyusun ah, rencana-rencana yang lainnya di sekolah, ah, alhamdulillah sudah tercapaikan juga. Bagaimana menyusun untuk arkasnya, ah, alhamdulillah. Nah dengan waktu dan manajemen itu saya coba olah sendiri Pak. Mungkin memang di sisi ini adalah waktu Pak. Manajemen ah. waktu inilah yang harus betul-betul diatur Pak. Oh gitu ya. Jadi tadi yang saya tangkap nih, jadi Pak Dede ini berkolaborasi ya untuk menyelesaikan tugas CGP-nya dengan teman-temannya di CGP, kemudian di sekolahnya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah gitu ya. Jadi Betul Pak. manajemen waktu yang tadi sudah disusun Pak Dede ini jadi lancar gitu sesuai dengan harapan gitu ya Pak Dede ya. Oke. Iya betul. Oke, kira-kira Pak Dede ini eh, kapan ini rencana bisa dilakukan ini? Nah Oke, Pak Dede ya. rencana yang sudah saya susun itu Hmm. untuk 2 minggu ke depan tuh Hmm, Pak. hmm, Itu hmm. rencana sudah saya jadwalkan. Nah, Eh, Nah mungkin 1 minggu adalah untuk CGP-nya, satu nah, minggunya untuk di bendaharanya, arkasnya. Itu yang sudah saya rencanakan, Pak. iya, jadi sudah diplot tuh. Wah, ini minggu ini buat CGP, minggu ini untuk bendaharanya gitu ya. Nah, kira-kira nih Betul, Pak. ini kan sudah diplot nih. Eksekusinya mulai kapan nih kira-kira? Untuk eksekusi memang saya akan fokus nih Nah, pada penyelesaian yang yang sangat didahulukan ini Pak nih. ah, Tapi kedua-duanya memang sangat didahulukan nih. iya, Tetapi ada yang lebih urgent lagi nih. oh, iya, iya, iya. Kalau mungkin saya akan fokus ke bagian perencanaan arkas dulu nih Pak. Karena Mm-mm. ini memang urgent sekali nih. Oh gitu ya. Jadi meskipun manajemen waktu sudah dilakukan, tentunya pertimbangan prioritas juga akan menjadi pertimbangan Pak Dede ya, Pak Dede ya. Betul Pak. Gitu. Dengan Nah, tetap tidak mengabaikan jadwal CGP-nya. wah sih, mantap. Oke, ini menarik sekali nih dari obrolan kita nih. Gimana Pak Dede nih? Sudah merasa masih masih mumet ini, masih pusing? Ya, alhamdulillah pusing pasti ada Pak, tetapi Ah, dengan adanya ya tadi pencerahan lah dari ah, apa yang sudah Bapak sampaikan, ah, ini ah, manajemen waktunya, ah, ah, insya Allah nih saya akan terapkan nih Pak nih, ah. apa waktu untuk ini, waktu itu sesuai dengan arahan dan ya sedikit kolaborasi lah dengan Ah, Bapak Kepala Sekolah juga, iya, ya, iya, ada iya. arahannya sedikit, dan Oke, saya ingin memaksimalkan manajemen waktunya Pak. iya. Ini saya senang sekali nih, Pak Dede ini kembali tersenyum kembali nih, seperti orangnya benar. Alhamdulillah. Soalnya kemarin saya ngeliat nggak terlalu ceria ini, nggak biasa biasanya. Oke, Pak Dede ini menarik sekali apa yang disampaikan dan saya juga penasaran nanti kalau rencana ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Dede, saya juga pengen lihat nih progresnya sudah bagus atau belum. Kira-kira nih Pak Dede bisa nggak nih kasih kabar saya lagi nih progresnya. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah sekarang berbicara, ngobrol-ngobrol, ada Ah, ketemu nih, titik ah, temunya, titik terangnya nih. iya iya. Saya nanti insya Allah akan sampaikan nih hasilnya ke Bapak nih. Di Serius lain iya. waktu nih apa ya Ini titiknya serius nih, nih, nanti ngobrol-ngobrolnya. saya tagih nih. Siap. Iya, soalnya ini menarik nih. Saya juga ini apa sempet nggak percaya juga nih Pak Dede biasa ceria kok sekarang banyak merengut ya ini. Kayaknya mumet banget nih. Jadi saya pengen ketemu Pak Dede yang ceria lagi banyak senyumnya. Oke, terima. Amin. Sudah cukup apa Ya, masih? semoga aja, Pak. Gimana? Udah cukup apa masih ada lagi Pak Dede? Mungkin itu terima kasih Pak atas obrolannya Sama-sama, kita hari ini. sama-sama. Pencerahannya buat saya, Sama-sama. alhamdulillah sudah Nah, ada. Jangan kapok-kapok ya Pak, nanti kita enggak. ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya, buat temen mah enggak.
semoga apa yang hari ini disarankan, disampaikan menjadi motivasi saya untuk kedepannya, Pak. Dan Sama. insya Allah saya akan berikan tagihannya nih ke Bapak nih. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pokoknya banyak. semoga kita semuanya sehat walafiat. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Luar Pak biasa ini. Luar biasa nih percakapan nih, sesuai dengan alur tirtanya luar biasa juga nih. Saya tadi sudah mencatat juga catatan saya dengan percakapan coaching dengan coachingnya juga luar biasa nih. Tapi ada yang perlu saya tanyakan juga nih kepada coachnya juga, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak. Tadi kan saya sudah menyampaikan untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini itu kehadiran penuh saya. Kemudian saya yang kedua saya ingin membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Selain saya juga menjadi pendengar yang baik tentunya. Nah, yang tadi saya sudah merasa saya lakukan sih, saya menjadi menghadirkan diri saya untuk penuh perhatian pada coach saya sih, dan dari situ saya kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi yang ada pada diri coach Pak Ahmad. Oke, Nana, tadi saya sebagai observasi juga benar-benar sudah mendata dan juga bebas dari penilaian, asumsi, fokus juga dengan area ingin dikembangkan juga. Berdasarkan hasilnya juga luar biasa Pak Nana. Tapi saya satu lagi nih ingin saya tanyakan Pak Nana nih. Tentunya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Pak Nana? Ya, yang saya rasakan memang untuk memilih ini ya, untuk membuat pertanyaan berbobot ya. Membuat pertanyaan berbobot itu kan kaitannya juga selain dari kontennya itu ya, yang ingin menggali seorang coach, juga bagaimana diksinya itu agar tidak menghakimi, tidak mengarahkan, juga tidak berasumsi. Mungkin saya merasa itu sih yang perlu dikembangkan lagi pada diri saya sebagai kompetensi sebagai seorang coach gitu, Pak Ahmad. Oke, luar biasa nih Pak Nana nih, sudah benar-benar pas lah Bapak sebagai coaching. Tentunya Bapak juga bisa mengarahkan rekan Bapak atau coach Bapak ini benar-benar sudah terarah dan juga sudah menyadari dengan kegiatan. Berarti saya nilai Bapak juga sebagai saya observasi ini luar biasa nih menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Nana, mungkin lain waktu juga mungkin kalau memang ada yang perlu butuh atau mungkin perlu dengan saya, Bapak silakan menghubungi saya kembali Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Nana ya. Sudah mengobservasi kegiatan coaching saya, masukan-masukan dan umpan balik dari Pak Ahmad. Ini tentunya sangat berharga untuk peningkatan kompetensi saya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Ahmad. Ya. Oke Pak Nana, Pak Dede, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu rekan guru dimanapun berada, tadi adalah percakapan coaching yang telah dilakukan oleh kelompok kami, di mana kami sudah melakukan 3 sesi percakapan coaching, di mana di antara kami bertiga ini ada yang berperan sebagai observer, yang kedua berperan sebagai coach, yang ketiga berperan sebagai coachee. Dan kami di dalam 3 sesi itu melakukan pertukaran peran. Mudah-mudahan video percakapan coaching ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan tentunya apa yang kami lakukan kali ini juga belum sempurna. Jadi kami meminta umpan balik dari rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, rekan guru sejawat seluruh Indonesia, untuk kedepannya kami bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain sebelum sesi ini ditutup? Dari Pak Dede kali cukup saya mah. Pak Ahmad juga. Ya, alhamdulillah apa yang sudah kita laksanakan semoga menjadikan
bahan untuk kita lebih semangat lagi, untuk Betul, lebih betul. motivasi lagi kita sebagai coachingnya, sebagai coachingnya, dan terutama semoga menjadi konsultan juga nih yang baik nih. Amin, benar-benar betul. Oke, demikian rekan-rekan semua, dan kami bertiga undur diri. Kami mengucapkan selamat beraktivitas kembali dan selamat menjadi guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri, Pak.